Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Iman Rawalumbu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat hidayah taufik, sehingga Allah mudahkan langkah-langkah bagi kita untuk menuju rumah Allah Azza wa Jal, menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu menunaikan sholat subuh berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga kepada seluruh umatnya yang semoga istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan perdana kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ini pertama kali ana datang ke Masjid Al-Iman. Semoga para jamaahnya istiqomah di dalam melakukan berbagai macam ketaatan. Untuk Rawalumbu sendiri ini bukan pertama kali buat ana ya. Ana sempat beberapa kali ana kesini karena ada beberapa teman juga tinggal di Rawalumbu. Ada beberapa asatidzah ya tinggal di daerah Rawalumbu sini. Karena kalau ke Rawalumbu ini bukan yang pertama kali, tetapi subuh-subuh ke Masjid Al-Iman berjibaku dengan truk dan bis-bis pariwisata. Ini baru pengalaman pertama kami, insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini kajian tematik seperti yang tadi disampaikan oleh panitia, maka insyaallah untuk menunggu waktu syuruk kita akan membahas sebuah tema yang cukup penting untuk kita bahas tentunya, karena ini berkaitan dengan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu kiat-kiat agar umur panjang dan barokah. Kiat-kiat agar memiliki umur panjang dan barokah. Gimana jemaah? Temanya menarik apa enggak kira-kira? Kalau tidak menarik, kita bisa ganti temanya. Ya, kita ganti temanya indahnya poligami. Tapi ibu-ibunya pulang habis itu. Dan ini pertemuan pertama dan terakhir sekaligus buat saya di sini kayaknya. Jadi nggak usah kita ganti jemaah ya. Kita tetap membahas tema yang pertama, kiat-kiat memiliki umur panjang dan barokah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang tips-tips atau kiat-kiat agar memiliki umur yang panjang, ternyata ini merupakan isu yang terus hangat dibahas di sepanjang masa, bahkan dari sejak penciptaan manusia pertama kali, yaitu bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam. Karena setiap manusia insya Allah ingin memiliki umur yang panjang. Di sini yang paling tua umurnya siapa coba di antara kita ini? Ada yang 70 umurnya? Ada.
Nggak ada, belum ada 70. Ini anak muda semua sih. Siapa 70? Nah, 70 Pak, Masya Allah. Yang 80? Ada 80. Insya Allah, semoga Allah berkahi Pak ya umurnya, insya Allah. Yang sudah sampai 70, apalagi 80, ya semoga Allah berkahi umurnya untuk terus istiqomah sampai ajal datang menjemput. Kira-kira Pak, yang sudah 70, sudah 80 ini, kira-kira ada niatan mau sampai umur berapa hidup di dunia ini Pak? Targetnya sampai di umur berapa Pak? Jadi semua kita berharap bisa hidup selama-lamanya kan, selama mungkin. Selama-lamanya nggak mungkin, tapi selama mungkin. Semua kita pengen punya umur yang panjang. Dan ternyata jemaah yang Allah muliakan, ingin memiliki umur panjang itu adalah tabiat manusia. Itu manusiawi. Jangankan di level kita, di level orang-orang terbaik seperti para nabi dan rasul itu ingin memiliki umur yang panjang, ingin memiliki kehidupan selama mungkin yang dia bisa. Contoh sederhananya adalah bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam, ketika diusir dari surga bersama istrinya Hawa, apa strategi iblis jamaah untuk menggoda Nabiullah Adam alaihissalam? Apa perangkap iblis, apa bujuk rayu iblis sehingga bapak kita Adam alaihissalam tertarik dengan bujuk rayunya, lalu kemudian melakukan pelanggaran dan akhirnya diberikan hukuman, dikeluarkan dari surga dan tinggal di tempat hukuman ini, yaitu dunia tempat tinggal kita sekarang. Apa jemaah perangkap iblis? Apa bujuk rayu iblis? Ditawari kehidupan abadi. Jadi iblis itu tahu jemaah, tabiat manusia itu ternyata memang hidup pengen punya kehidupan selama mungkin. Kalau bisa selama-lamanya, selama-lamanya. Ini seperti yang diabadikan oleh Allah di dalam surah Thaha ayat 12. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maka syaitan pun, dan dalam hal ini iblis, memberikan bisikan kepada Adam alaihissalam. Dia berkata, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah engkau aku tunjukkan sebuah pohon yang kalau kamu makan buahnya kau bisa kekal di surga. Jadi bukan buah khuldi, tapi pohon khuldi. Khuldi itu istilah, bukan namanya buah khuldi, bukan, buahnya nggak tahu apa. Tapi pada saat itu godaan iblis adalah kalau kamu makan buah dari pohon ini, kamu bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang abadi selama-lamanya. Kau bakal jadi penguasa surga selama-lamanya, kau dan istrimu akan tinggal di sini selama-lamanya kalau kamu mengkonsumsi buah dari pohon tersebut. Dan ternyata pohon itu adalah pohon yang terlarang, pohon yang Allah firmankan kepada Adam alaihissalam, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Jangan kamu dekati pohon ini, karena kalau kamu dekati pohon ini kamu bisa jadi orang zalim. Jadi bahkan Allah tidak melarang jangan makan buah dari pohon ini, tapi Allah mengatakan jangan dekat-dekat pohon ini. Begitulah setiap larangan di dalam syariat kita jemaah, bukan dilarang dari langsung melakukan perbuatan terlarangnya, tapi dilarang dari wasilahnya. Jadi jangan sampai dekat, karena kalau sudah dekat biasanya apa? Terjerumus pada perkara yang terlarang. Jadi ternyata iblis ngerti manusia itu tabiatnya memang ingin memiliki umur yang panjang. Makanya dari sisi itulah, dari angle itulah iblis menggoda Adam alaihissalam dan istrinya, dan ternyata termakan jebakan iblis, tentu dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena kalau Adam tidak melakukan pelanggaran, ada kita gak Pak di sini Pak? Ya nggak ada. Itu udah hikmah Allah, sudah skenario Allah seperti itu. Tapi pelajarannya adalah bahwasannya keinginan untuk berumur panjang itu ada di dalam hati semua manusia, bahkan di hati orang-orang yang paling mulia sepanjang sejarah manusia. Di antaranya contohnya juga jemaah, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, suatu hari malaikat maut itu pernah diutus untuk menemui Nabi Musa alaihissalam, tapi wujudnya wujud manusia. Lalu kemudian malaikat maut datang menemui Musa alaihissalam. Lalu apa kata Nabi SAW? Falamma ja'ahu sakkahu fafaqa ainah. Ketika datang menemui Nabi Musa alaihissalam, ditawari kematian. Dan ini kan keistimewaan dari para nabi dan rasul, kalau mau meninggal tuh ditawarin Pak. Pernah nggak bapak-bapak ditawarin Pak? Ditawarin mati, Pak mau mati sekarang apa ntar sama malaikat maut? Nggak pernah kan? Ya berarti bukan nabi, aman sih. Kalau ada berarti nabi palsu Pak, kita gotong ke polsek terdekat. Jadi nabi-nabi itu kalau mau dimatikan sama Allah, mau diwafatkan itu diutus malaikat, diberikan penawaran. Marah Musa karena nggak tahu ini malaikat maut. Fasakkahu, ditampar Pak sama Musa. Fafaqa'a ainah, sampai copot kedua bola matanya malaikat maut Pak. Ditamparan Musa ini kan luar biasa Pak. Musa itu nggak sengaja dorong orang aja meninggal tuh orang. Misain Bani Israel di dalam surah Al-Qasas lagi berantem itu kan, didorong itu orang, nggak sengaja kepukul, jatuh, mati Pak. Jadi gimana lagi kalau sengaja nampar gitu, copot kedua bola matanya. Faraja ila rabbih, maka kemudian malaikat maut balik lagi menemui Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau mengatakan, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Rabb, engkau telah mengutus diriku kepada seseorang yang nggak mau mati. Ya tadi Pak, siapa yang mau mati kan gitu, ditawarin mati ya nggak mau lah. Maka kata Nabi SAW, faraddallahu ilaihi ainah, dibalikin kedua bola mata malaikat maut. Waqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat maut, irji' ilaihi faqul lahu yadha yadahu ala matni thawr falahu bima ghattat yaduhu bikulli sya'ratin sanatun. Balik lagi kau temui Musa, lalu katakan kepada beliau untuk meletakkan kedua tangannya di punggung anak sapi atau di punggung seekor sapi. Maka kemudian katakan kepadanya, dia akan ditambahkan umurnya sebanyak bulu yang ditutupi oleh telapak tangannya tersebut. Kalau kita, Bapak Ibu, meletakkan kedua telapak tangan kita di punggungnya seekor sapi, kira-kira berapa bulu, berapa helai bulu itu di tangan kita? Itu bisa ratusan tuh ya. Itu tangan kita aja mah. Gimana tangannya Nabi Musa? Gede tangannya. Itu bisa ribuan bulu. Artinya setiap satu helai bulu 1 tahun berarti bisa dipanjangkan sampai ribuan tahun. Kalau antum yang dapat penawaran gitu gimana jemaah? Terima apa enggak? Hah? Ratusan tahun nih hidup jemaah. Tapi bukan berarti enggak tua ya, tua tetap. Yang dipikir tetap tua. Kan kita nggak bicara tips-tips awet muda, enggak. Tips-tips gimana umur kita panjang dan barokah. Maka apa kata Musa alaihissalam? Ini bedanya Musa sama kita jemaah. Musa berkata, ayu Rabb thumma mah, wahai Rabb, setelah aku dipanjangkan umurnya sebanyak helai bulu yang ditutupi oleh telapak tanganku tadi, katakanlah ratusan tahun, ribuan tahun, setelah itu apa? Qal thummal maut, kata Allah, kemudian setelah itu mati. Habis itu mati. Qal fal'an, maka kata Musa alaihissalam, kalau begitu sekarang ya Rabb. Fasa'alallah an yudniyahu minal ardil muqaddasah ramyatan bihajar. Maka kemudian beliau pun minta supaya didekatkan posisi wafatnya itu di dekat ardul muqaddasah, yaitu bumi Palestina.
bumi Syam, bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian akhirnya beliau diwafatkan oleh Allah. Kalau nanti mati ribuan tahun, puluhan ribu tahun, tapi mati, ya udah sekarang aja, ngapain, sama aja. Sekarang berjumpa dengan Allah, besok kalaupun dipanjangkan, ujung-ujungnya juga kita akan kembali kepada Allah, sama aja. Sekarang aja kata Musa. Jadi ini memang tabiat semua manusia. Apalagi kalau kita bicara Yahudi, ya, orang-orang Yahudi ini kata Allah, la tajidan wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Engkau Muhammad betul-betul mendapati mereka ini, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling tamak terhadap umur, terhadap usia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik, kata Allah. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasanah. Bahkan sebagian mereka berharap agar dihidupkan oleh Allah, dikasih umur 1000 tahun lamanya. Tapi apa kata Allah? Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Padahal kalaupun dipanjangkan 1000 tahun, itu semua tidak menolong mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali nggak merubah takdir mereka akan berada di dalam neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Semakin bertambah umur, bukan semakin tinggi derajat di surga, malah semakin kufur, semakin menjadi-jadi dalam kemaksiatan, dan semakin buruk kondisinya nanti pada hari kiamat. Ya, makanya jemaah yang Allah muliakan, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keinginan ingin memiliki umur panjang ternyata ini dimiliki oleh orang-orang yang paling mulia sampai orang-orang yang paling durjana sekalipun. Ini menunjukkan bahwa kalau di antara kita menginginkan umur panjang, ingin hidup lebih lama di dunia ini, itu tidaklah tercela secara mutlak, namun juga tidak dibenci secara, dan tidak pula terpuji secara mutlak. Jadi tergantung motifnya. Apa sih motif kita ingin hidup berlama-lama di dunia? Apakah kita ingin semakin menambah pundi-pundi kebaikan kita? Kita ingin menambah sholat-sholat sunnah kita, ingin menambah sedekah kita, ingin berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, tahun berikutnya, dan tahun-tahun seterusnya? Ataukah kita hanya ingin sebatas bersenang-senang di dunia ini? Dan itu tentunya bukan hakikat dari tujuan penciptaan kita di dunia. Karena Allah ciptakan kita di dunia liya'budun, hanya untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam banyak riwayat yang sahih, Nabi kita SAW pernah ditanya tentang ayyun nasi khair, tentang manusia yang baik itu kayak apa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang baik itu, kata Nabi, adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Semakin umurnya panjang, semakin menghambakan diri kepada Allah. Semakin dikasih usia sama Allah, semakin banyak pundi-pundi kebaikannya. Itu diantara karakteristik orang yang terbaik, kata Nabi SAW. Dan juga sebaliknya, Nabi kita SAW pernah ditanya jemaah tentang ayyun nasi syarr, manusia buruk itu kayak apa ya Rasulullah? Kata Nabi, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang buruk itu adalah ketika Allah panjangkan umurnya, ya 70 tahun, 80 tahun, tapi amalnya itu buruk semuanya. Dia gunakan umur yang Allah berikan kepadanya untuk bermaksiat dan berbuat dosa jemaah. Itu seburuk-buruknya manusia. Jadi makanya ketika ada orang ingin umur panjang, pertanyaan berikutnya jemaah, kan ditanya nih, Bapak, Ibu mau umur panjang enggak? Jawabannya pasti apa? Mau. Pertanyaan keduanya, buat apa umur panjang itu? Ya kan? Sama dengan pertanyaan nikmat yang lain. Bapak Ibu mau gak dikasih harta melimpah sama Allah? Kalau dikasih pilihan, mau kaya apa mau miskin?
Pilihannya mesti apa Pak kalau di umat kita ini Pak? Mau kaya. Kan pertanyaan berikutnya, buat apa kekayaan itu? Bisa gak nanti kita semua Bapak Ibu yang Allah muliakan mempertanggungjawabkan nikmat kekayaan itu di hadapan Allah pada hari kiamat? Karena Nabi SAW menyampaikan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kaki anak Adam itu gak akan beranjak, tidak akan bergeser sedikit pun sampai dia selesai ditanya tentang 4 perkara. Apa 4 perkara itu jemaah? Di antaranya an umrihi fima afnah wa an syababi fima ablah. Dari 4 pertanyaan, 2 itu tentang umur jemaah. Tentang umur secara keseluruhan, untuk apa dihabiskan umurnya. Wa an syababihi fima ablah. Dan pertanyaan kedua secara spesifik akan ditanya tentang masa muda. Nah, yang masih muda-muda nih alhamdulillah, dan saya lihat ya di sini masih muda-muda semua. Cuman ada yang kelewat masa muda, ada yang masih muda beneran. Nah, itu siap-siap pertanggungjawabkan masa mudanya. Beruntung bagi kita yang masih di usia muda. Karena ini waktunya kita memperbaiki umur kita, menghiasi umur kita dengan kebaikan-kebaikan. Yang sudah tua bagaimana? Ya tinggal dilihat bagaimana masa mudanya. Kalau masa mudanya penuh dengan maksiat, maka perbanyaklah dia tobat kepada Allah, perbanyak istighfar. At-taubatu tajubu ma qablaha. Tobat itu bisa menghapuskan apa yang telah kita perbuat dari maksiat-maksiat sebelumnya. Udah gak ada pilihan lain. Yang masih muda, nah ini momentum, manfaatkan masa muda kita untuk kita bisa menjawab pertanyaan Allah nanti. Yang sudah tua bagaimana? Sudah lewat, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, dan perbaiki usia tua kita agar itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita di masa muda. Nah, jadi itu jamaah yang Allah muliakan. Nah, cuma pertanyaannya kan, tadi kan kita bahas, Ustadz, emang bisa umur itu dipanjangkan? Emang bisa umur bertambah? Ustadz tuh jangan suka PHP deh. Bukankah Nabi kita menyatakan bahwa ketika kita di dalam perut ibu kita itu ada beberapa hal yang sudah ditetapkan oleh Allah kan? Di antaranya apa Bapak Ibu? Tentang ajal. Ajal itu ya kaitannya sama umur, sama usia. Kalau ajal sudah ditentukan bahwa kita akan wafat di usia 60 tahun atau 70 tahun atau 20 tahun, lalu gimana caranya kita menambah umur? Nah, perhatikan jemaah apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, umur itu ternyata terbagi menjadi 2. Ya, umur itu terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan umrun mutlak, ya, umur mutlak. Ada juga yang disebut dengan umur muqayyad. Apa itu umur mutlak? Kata beliau, alladzi ya'lamuhu Allahu azza wa jalla. Umur mutlak ini adalah umur yang hanya diketahui oleh Allah azza wa jalla. Wa huwa la yataghayyar wa la yatabaddal fi ilmi Allah jalla wa ala. Dan dia tidak sedikit pun berubah dan tidak bisa diganti, tidak bisa diotak-atik berdasarkan ilmu Allah azza wa jalla. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir nih, kita bisa merubah umur mutlak, nggak bisa. Kenapa demikian? Karena umur mutlak ini cuma Allah yang tahu. Umur mutlak ini cuma Allah yang tahu. Dan itu sudah dicatat di mana? Di lauhil mahfuz. Sehingga yang ini nggak bisa berubah, udah sesuai dengan ilmu Allah. Karena kalau ini berubah, berarti kita mencederai salah satu sifat Allah, yaitu Al-Alim, yang maha mengetahui, yang ilmunya itu luas, meliputi segala sesuatu. Nah, tapi ada yang disebut dengan umur muqayyad, umur yang terikat. Terikat apa? Terikat amalan kita sehari-hari. Apakah kita melakukan perbuatan maksiat ataukah kita melakukan perbuatan ketaatan? Kalau kita melakukan maksiat, maka itu bisa mengurangi umur kita, kata para ulama. Dan kalau kita melakukan amal ketaatan, itu bisa menambah umur kita. Nah, karenanya jemaah, ada beberapa hamba itu kalau dia melakukan amal soleh, ya, khususnya amal-amal soleh yang nanti kita akan bahas, itu dia tadinya umurnya 50,
di catatan malaikat dan dia letaknya ada di atas langit jemaah. Ya, dia disimpan di atas langit. Dia bukan disimpan di Lauhil Mahfuz, dan itu terkadang mengalami revisi. Ya, jadi bukan skripsi, bukan tesis, bukan disertasi aja yang direvisi. Kadang beberapa catatan tentang takdir kita itu direvisi sama Allah di catatan yang ada di langit dunia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 39. Nanti Bapak Ibu bisa cek di rumah. Ya, kalau nggak bawa mushaf atau nggak bawa HP, kalau hafal alhamdulillah. Sudah ada yang hafalannya sudah sampai Ar-Ra'd? Belum ada kayaknya. Nah, itu nanti dicek di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus dan menetapkan segala hal yang Dia kehendaki. Jadi terkadang Allah itu sudah menetapkan sesuatu dihapus sama Allah. Bukan berarti Allah mendapatkan sesuatu yang lebih maslahat yang tadinya Allah nggak tahu. Enggak, bukan. Ini tentang amalan kita sehari-hari, dan malaikat pun nggak tahu jemaah. Karenanya kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala itu terkadang menyampaikan kepada para malaikat untuk merevisi beberapa hal tentang takdir kita. Misal rezeki kita harusnya sekian, tapi karena kita melakukan ketaatan-ketaatan atau amalan-amalan khusus, maka kemudian rezeki kita catatannya itu dirubah sama Allah, disuruh malaikat rubah. Begitu juga umur, ketika kita melakukan amalan-amalan khusus yang memang di dalam teks Al-Quran dan hadis Nabi SAW dia bisa menambah umur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada malaikatnya, tambahkan umur hambaku sekian tahun, karena dia melakukan amal-amal tertentu tadi. Nah, jadi intinya apa jemaah? Kata Al-Imam Ikrimah rahimahullah ta'ala, beliau ulama tabi'in, di antara pakar tafsir di kalangan tabi'in, ketika menafsirkan ayat tadi, yamhullahu ma yasha wa yuthbit, Allah itu menghapus dan menetapkan segala hal yang Dia kehendaki, wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Kata Ikrimah, al-kitab kitaban, bahwa buku catatan itu ada dua jenisnya jemaah. Yang pertama kitabun yamhullahu minhu ma yasha wa yuthbit. Yang pertama kitab catatan takdir yang sesuai kehendak Allah, Allah mau tetapkan, Allah mau hapus, itu suka-suka Allah. Yang kedua buku ummul kitab, dan itu tersimpan di Lauhil Mahfuz dan tidak berubah. Sehingga pembahasan kita sudah barang tentu maknanya adalah tentang umur yang sifatnya muqayyad, umur yang sifatnya terkait amalan-amalan yang kita kerjakan, yang itu bisa berubah, bisa bertambah, bisa juga berkurang. Pertanyaannya jemaah, apa amalan-amalan khusus yang bisa kita lakukan untuk menambah umur kita? Sebenarnya ada beberapa tips, ada beberapa kiat, kurang lebih ada 200-an lah. Tapi kalau kita bahas bisa jadi daurah sebulan. Jadi kita sederhanakan, saya ambil kurang lebih ada 3 saja cuma, supaya lebih mudah dihafal dan mudah buat diamalkan, mudah untuk kita istiqomahkan 3 amaliyah ini. Dan 3 amaliyah ini pun yang paling penting untuk kita kerjakan kalau kita sekali lagi ingin memiliki umur yang panjang di dunia ini. Sekali lagi, kalau ditanya buat apa Bapak Ibu umur panjang, jawabannya gimana? Ya bisa sama-sama istri sama anak lebih lama, itu bukan jawaban yang elegan ya, tapi supaya bertambah kebaikan. Semakin bertambah umur semakin bertambah kebaikan. Jemaah, ada riwayat, masalahnya ada riwayat yang menyebutkan, jadi ini riwayatnya valid dari Nabi SAW. Ada 2 bersaudara ya, yang satu wafat di medan jihad, berarti matinya mati syahid, kemungkinan besar mati syahid ya kan. Yang satu nggak mati syahid, tapi wafatnya itu setahun setelahnya, setelah wafatnya saudaranya ini yang mati syahid tadi. Kemudian di dalam mimpi
di dalam mimpi. Jadi dua orang ini masuk ke dalam mimpi seorang sahabat. Seorang sahabat ini mimpi tentang kondisi dua bersaudara ini di surga Allah. Yang satu tadi mati syahid, yang satunya lagi matinya biasa, tidak mati syahid. Tapi dia matinya di tahun berikutnya. Nah, di dalam mimpi sahabat ini dia lihat bahwa yang derajatnya lebih tinggi ternyata bukan yang mati syahid, jemaah, tapi yang mati setahun berikutnya. Nah, heran ini jemaah. Sahabat ini bingung, ditemuin Nabi SAW, ya Rasulullah, ya tadi saya mimpi dua bersaudara ini, mereka sudah di surga, kemudian mereka menikmati kenikmatan surga. Tapi yang saya heran, kenapa saudaranya yang matinya tidak syahid ini justru lebih tinggi derajatnya? Kata Nabi SAW, apa jemaah? Apakah kamu heran? Ata'jabu, apakah engkau heran dengan orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah sehingga dia bertemu dengan Ramadan? Kan yang mati syahid gak bertemu Ramadan tahun berikutnya, yang ini ketemu Ramadan. Dia memperbanyak tilawah Quran, dia memperbanyak sholat-sholat sunnah, dia ketemu 10 pertama bulan Zulhijjah, dia ikut sholat Idul Fitr, Idul Adha tahun berikutnya. Kau heran, ya dialah yang banyak pahalanya gitu. Jadi subhanallah, bukan berarti kita ingin menyepelekan orang yang mati syahid, tapi sebaliknya kita ingin menunjukkan bahwasannya jemaah, orang yang memaksimalkan usia yang Allah berikan kepada dia untuk memperbanyak ketaatan, itu kondisinya nanti di akhirat bisa jadi lebih tinggi dari orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Kayak tadi ketika ditanya, buat apa Bapak Ibu kalau Allah panjangkan umurnya? Jawabnya ya tadi, harus elegan supaya kebaikan saya bertambah. Makanya ketika Nabi jemaah melarang mukminin, orang-orang beriman, supaya jangan sampai mengharapkan kematian lidurrin yusibu, karena keburukan yang menimpa dirinya, dirawat berbulan-bulan di rumah sakit, akhirnya putus asa dan dia katakan, Ustadz kalau kayak begini saya lebih baik mati. Jangan Pak, kata Nabi, nggak boleh. Kita nggak boleh minta mati, mengharapkan kematian karena musibah yang menimpa diri kita. Kata Nabi SAW, disebutkan hikmahnya, karena mukmin itu kalau dia hidup lebih lama, maka yang bertambah kebaikan-kebaikannya. Umurnya makin panjang, kebaikannya makin bertambah. Ini yang diharapkan dari seorang mukmin. Makanya ketika Allah panjangkan umur kita, diharapkan kita betul-betul memaksimalkan umur tersebut untuk semakin dekat dengan Allah, untuk semakin memperbanyak pundi-pundi kebaikan kita. Nah, pertanyaannya jemaah, apa amalan khususnya? Para ulama diantaranya ini yang pernah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdus Salam Ibn Muhammad Ash-Shu'air hafizahullah ta'ala, dan beliau adalah salah seorang guru besar bidang fikih dan usul fikih di Universitas Jamiah Islam, Jamiah Muhammad Al-Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Ya, beliau pakar fikih dan usul fikih dan masih hidup sampai sekarang, Allah yahfadz. Sebenarnya pembahasan kita pada kesempatan pagi ini sudah pernah dibahas oleh beliau, ya, dijadikan sebuah daurah, lalu kemudian daurah beliau direkam dan dijadikan sebuah kitab, dan beliau beri judul Kaifa Tutilu Umrah, bagaimana kau bisa memanjangkan umurmu. Dan tips-tips ini disampaikan bukan sama saya, bukan analisa saya Pak, tapi saya hanya membantu untuk menyampaikan apa yang pernah beliau sampaikan, apa yang pernah beliau analisa, apa yang beliau pernah kumpulkan dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya Bapak Ibu lebih yakin. Karena kalau datangnya dari saya ilmunya, gak yakin, ini mah masih muda, anak kemarin sore. Nah, ini bukan saya yang sampaikan. Kajian kita pada kesempatan kali pernah dibahas oleh ulama besar, hari ini masih hidup, ya. Beliau adalah Profesor Dr. Abdus Salam Ibn Muhammad Ash-Shu'air hafizahullah ta'ala. Karya-karya beliau cukup banyak Pak, yang kecil-kecil dan karya besarnya pun juga banyak. Nah, apa kata beliau Pak tipsnya? Yang pertama, dan ini paling utama, adalah taqwallah. Memanjangkan umur itu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar
dan Al-Imam Al-Hakim ya dalam Mustadraknya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi wa yuwassa' lahu fi rizqihi wa yudfa' anhu maitatas su' falyattaqillah wal yasil rahimah. Kata Nabi, siapa yang ingin berbahagia, Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan rizkinya, Allah hindarkan dia dari kematian buruk atau kita kenal dengan istilah su'ul khatimah, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan dia sambung silaturahim. Tapi nanti kita akan bahas secara khusus. Jadi kalau kita pengen 3 hal nih jamaah sekaligus, Nabi enggak memberikan tips kita hanya ingin panjang umur, bukan. Siapa yang ingin berbahagia, dipanjangkan umurnya sama Allah. Kedua, ingin dilapangkan rezekinya. Semua kita pengen tuh. Dan siapa yang ingin dihindarkan dari su'ul khatimah, apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, falyattaqillaha rabbah, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Itu. Jadi takwa itu adalah kiat yang paling penting kalau kita ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya siapapun yang ingin Allah panjangkan umurnya, hendaknya dia mengagungkan perintah-perintah Allah. Mana takwa itu apa sih jemaah? Takwa itu kan sederhananya imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Jalankan semua perintah Allah, jalankan perintah Rasulullah, dan jauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Sesimpel itu. Banyak penjelasan para ulama tentang definisi takwa, tapi yang paling sederhana, apa yang Allah perintahkan, apapun yang Rasul perintahkan, kerjakan. Nggak usah ngeliat-ngeliat, Ustadz ini perintah fardu atau sunnah. Kalau fardu, fardu ain apa fardu kifayah? Kalau sunnah, sunnah muakkadah apa sunnah biasa-biasa aja? Nggak ada jemaah. Sunnah biasa-biasa aja itu nggak ada. Karena para sahabat pun begitu fikihnya. Pembagian fardu menjadi fardu ain, fardu kifayah. Perintah itu jadi fardu, ada yang sunnah. Itu kan baru belakangan ini jemaah. Baru di abad kedua, abad ketiga, ketika ada ilmu usul fikih, diklasifikasikanlah perintah itu terbagi 2. Perintah itu ada yang menunjukkan kewajiban, ada yang menunjukkan kesunahan. Larangan ada yang menunjukkan pengharaman, ada yang menunjukkan pemakruhan. Itu kan baru belakangan, abad kedua, ketiga belakangan ini. Adapun fikihnya para sahabat, ya apa jemaah? Ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum, kata Nabi. Fikihnya sahabat itu, apapun yang aku perintahkan, kerjakan semampu kalian. Jangan banyak tanya. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Udah, gak usah ngelihat ini haram apa makruh. Pokoknya Nabi larang, syariat larang, tinggalkan, sudah jauhi. Karena itu pasti madharrah, pasti bahaya buat diri kita. Nah ini diantara tipsnya, merasa selalu diawasi sama Allah, gerak-gerik kita, sehingga kita nggak berani main belakang. Bermuka 2 jemaah, itu cuman bisa dilakukan di hadapan manusia. Di hadapan manusia, di khalayak ramai, kita nampilin kesolehan kita, terus pas manusia nggak ada, dalam keadaan sendiri kita bermaksiat, itu cuman antara kita sama manusia saja. Orang-orang nggak tahu bagaimana ulah kita di belakang layar, ya kan? Tapi Allah nggak bisa di muka 2i jemaah. Allah itu tahu sirran wa alaniyah, baik yang terang-terangan yang kita kerjakan maupun yang tersembunyi. Makanya penting bagi kita untuk selalu merasa muraqabah, dimuraqabahi sama Allah, selalu merasa diawasi 24 jam oleh Allah azza wa jalla, supaya kita nggak bermain belakang di hadapan Allah. Gak bisa jemaah, kita bermain belakang di hadapan manusia. Di hadapan manusia kita melihat dia sebagai sosok yang kita cintai, ya kan? Ambil perhatiannya, menjilat, itu kan
di hadapan manusia, ya, berbasa-basi itu di hadapan manusia. Di hadapan Allah bisa begitu? Nggak bisa ya. Nah, kalau kita pengen umur panjang, hendaknya mengagungkan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, agungkan perintah Allah, jauhi larangan Allah, insya Allah umur panjang. Dan ini sudah dibuktikan oleh para ulama kita. Ada para ulama kita dahulu jemaah, namanya Al-Imam Abu Syuja Al-Asfahani, itu kunyahnya, namanya Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullah, penulis kitab fikih ringkas Madzhab Syafi'i, kitab Madnul Ghayah wa Taqrib, atau dikenal dengan istilah kitab Matan Abu Syuja. Ya, kitab itu masyhur di kalangan pembelajar fikih Syafi'i. Tahu penulisnya jemaah? Itu usianya dalam riwayat disebutkan sampai 120 tahun atau 160 tahun kurang lebih. Itu enggak terlalu menarik jemaah. Di antara kita pun juga ada kan hari ini yang hidup 120, ya. Bahkan apa yang 200 pun mungkin ada. Tapi uniknya apa? Uniknya Al-Imam Abu Syuja rahimahullah itu di usia segitu belum ada satupun dari anggota tubuhnya yang kehilangan fungsinya jemaah. Dengar masih tajam, kalau kita masih tajam tapi khusus dengar duit, nah itu tajam. Ngelihat masih tajam, nggak butuh kacamata, dan belum ada kacamata kan dulu. Giginya belum ada yang tanggal jemaah. Umur 160 tahunan, giginya belum ada yang tanggal. Pendengarannya belum berkurang, masih tajam. Ngelihatnya juga masih jelas. Diajak bicara masih nyambung. 160 tahun jemaah. Ada yang tanya, wahai imam, apa sih tipsnya? Apa kiat-kiatnya bisa hidup sebaik ini performanya di usia-usia tua? Apa kata Al-Imam Abu Syuja? Wahai fulan, sesungguhnya dahulu aku menggunakan semua anggota tubuhku untuk melakukan ketaatan, dan aku jaga agar jangan sampai anggota tubuhku satupun melakukan kedurhakaan kepada Allah di masa muda, maka Allah menjaganya di masa tua. Itu tipsnya jemaah. Kalau kita pengen dijaga pandangan kita di masa tua, jangan pernah pakai untuk bermaksiat di masa muda. Kalau Allah ingin jaga pendengaran kita di masa tua, jangan pernah pakai pendengaran kita buat dengar gosip di masa muda. Makanya sebagian orang punya asumsi bahwa ustadz kita ini masa muda ya urak-urakan dulu lah, foya-foya dulu lah, seneng-seneng dulu lah, karena masa muda cuma sekali, ya kan? Nanti kalau sudah tua baru kita tobat. Jamaah, pertama, belum ada jaminan Anda masuk di usia tua. Kedua, kalau Anda gunakan seenaknya sesuai hawa nafsu di usia muda, siap-siaplah Allah cabut semua fasilitas itu nanti di masa tua. Jadi kalau kita mau umur panjang, tidak ada cara lain jemaah, bertakwa kepada Allah. Jangan gunakan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk bermaksiat. Dan bolanya di tangan kita. Sekarang bolanya di tangan kita. Silakan, yang mau umur panjang, yang mau umur pendek, silakan. Yang mau durhaka sama Allah, silakan. Dan itu bisa memperpendek umur. Dan yang mau memanjangkan umur dengan ketakwaan, silakan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Karena kalau kalian berbuat baik, kalian hanya sedang berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Allah tak diuntungkan. Ya, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah semakin mulia, Allah semakin luas kerajaannya, nggak ada pengaruhnya sama Allah. Kalau kita bertakwa, kita mau maksiat, kita mau kufur sekalian, na'udzubillah, Allah nggak peduli, itu urusan masing-masing. Jangan dipikir kita sholat subuh gini, bangun dari ranjang kita, ambil air wudhu, kedinginan, jalan kaki dari rumah ke masjid, itu Allah yang butuh amal soleh ini. Kalla wallah, nggak seperti itu demi Allah konsepnya jemaah. Semua effort kita berangkat dari rumah ke masjid, hakikatnya kemaslahatannya balik buat kita sendiri. Allah tidak diuntungkan sedikit pun dari usaha kita dari rumah menuju rumah Allah ini untuk melakukan ketaatan.
Itu yang pertama jemaah. Yang kedua, kata para ulama, kalau kita ingin diberikan umur yang panjang oleh Allah, cara yang paling ampuhnya adalah dengan birrul walidain, dengan berbakti kepada kedua orang tua, berkhidmah, melayani kedua orang tua kita. Bahkan Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdus Salam bin Muhammad Al-Ashwa'i hafizahullah mengatakan, dan beliau sudah menganalisa dan mengumpulkan semua riwayat berkaitan dengan kiat-kiat menambah umur. Apa kata beliau kesimpulannya? Tidak ada riwayat yang paling valid datang dari Nabi SAW berkaitan dengan kiat memanjangkan umur yang lebih valid dari riwayat berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau dikumpulkan hadis-hadis tentang kiat-kiat memanjangkan umur yang datang dari Nabi SAW, yang paling sahih derajat hadisnya adalah hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua, itu bisa memanjangkan umur. Bahkan para ulama kita menyampaikan tidak kurang dari 15 hadis jamaah berbicara tentang masalah ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu taala dengan redaksi yang sangat menarik. Thauban meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, la yazidu fil umri illal birr. Tidak ada yang dapat memanjangkan usia kecuali berbakti kepada kedua orang tua. Seolah-olah tidak ada tips yang lain kecuali berbakti kepada kedua orang tua kalau kita ingin memiliki umur yang panjang dan berkah tentunya. Bukan cuma umur panjang. Nah, kita harapkan umur yang panjang itu berkah jemaah. Sehingga para ulama mengatakan jika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, berkhidmah di rumah orang tuanya, khususnya bagi kita laki-laki jemaah. Karena kalau perempuan biasanya kalau dia sudah keluar dari rumahnya, diambil sama laki-laki, dinikahkan sama bapaknya, diserahkan kepada seorang laki-laki, dia membangun rumah tangga bersama suaminya, maka dia udah lepas dari orang tua, sehingga baktinya sama orang tua dibatasi dengan masa nikah. Tapi bagi laki-laki tidak ada batasannya. Bagi laki-laki bakti kepada orang tua sejak kita sudah mumayyiz atau sudah usia balik, sudah usia mukallaf, dicatat amal buruk dan amal kebaikan kita, sampai kita yang mati atau sampai orang tua kita yang wafat. Bahkan setelah orang tua wafat, para ulama pun masih mengatakan ada hal-hal yang wajib kita lakukan sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Bayangkan, orang tua masih hidup wajib berbakti, udah meninggal wajib berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini adalah hal yang paling besar kemungkinan yang bisa memanjangkan umur kita. Makanya ketika kita meluangkan waktu kita untuk berkunjung, sekedar berkunjung nih ke rumah orang tua. Misal kita ini kan rata-rata para perantau ya, tinggal di Jabodetabek, orang tua kita di kampung misalnya. Kalau kita luangkan waktu kita untuk berkunjung ke rumah orang tua, membantu untuk memenuhi kebutuhan orang tua dengan harta kita, maka demi Allah, Allah pasti ganti waktu yang kita telah buang buat orang tua dan harta yang sudah kita gelontorkan buat orang tua kita berkali-kali lipat. Itu jaminan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah berpikir jemaah, kalau waktu yang kita keluarkan buat orang tua, sekedar berkunjung, nengok orang tua, sekedar ngajak ngobrol, bahkan kalau diantara bapak ibu masih punya orang tua yang sudah sepuh, itu kan sebenarnya baktinya apa sih? Paling cuma ngajak ngobrol gitu kan, nemenin duduk bareng ngopi. Kalau yang masih bisa ngopi, kalau yang udah nggak bisa ngopi paling ngeteh. Nggak bisa ngeteh, ya ngobrol doang udah. Minum air hangat, air putih hangat, ngobrol, tanya kabar gimana gitu kan, apa kebutuhan, ada masalah gak di adik-adik kita nih ya, atau di paman-paman kita ada yang lagi masalah, itu ngobrol aja kalau sudah usia tua begitu ya. Itu jangan pernah berpikir bahwa kita ini
buang-buang waktu secara sia-sia, Allah ganti berlipat kali. Karenanya di dalam kaidah ganjaran Nabi SAW menyampaikan al jaza min jinsil amal, balasan Allah itu mesti diambil dari jenis perbuatan yang kita lakukan. Kapan kita buang waktu buat orang tua kita, Allah ganti waktu kita. Kapan kita gelontorkan harta buat memenuhi kebutuhan orang tua, Allah ganti harta kita. Gak ada ceritanya jemaah orang itu cepat miskin, orang itu cepat mati gara-gara berkhidmah sama orang tua. Tapi sebagian orang gak demikian. Yang sangat disayangkan, sebagian anak itu merasa kalau dia berkunjung ke rumah orang tua, ya nanti kerjaan kantor terbengkalai, ya nanti bisnis di ibu kota bagaimana nasibnya, ya nanti kalau saya pulang kampung butuh uang banyak, perjalanan dari sini ke kampung aja transportasi udah berapa, belum lagi yang namanya ke kampung itu harus ngasih orang tua, ngasih ke paman-paman, ngasih ke ponakan-ponakan. Itu kayaknya banyak banget pertimbangan yang gitu kalau pulang kampung untuk menemui orang tua. Maka pastikan Allah ganti jauh berkali-kali lipat. Dan umur yang kita habiskan buat berbakti, buat berkhidmah melayani orang tua, itu akan diganti jemaah sama Allah. Bagian umur Allah ganti, bukan cuma harta yang Allah ganti, waktu yang sudah kita keluarkan buat orang tua Allah ganti. Berapa kali lipat? Berkali-kali lipat. Jadi tipsnya kalau kita mau panjang umur, ya sama orang tua, hidup sama orang tua. Sebagian anak kan nggak begitu, dia pikir kalau saya pulang kampung habis waktu, habis tenaga, habis harta, udahlah kirim aja pembantu ke sana, gitu. Sederhananya ya, atau kirim neni ke sana buat ngurus orang tua yang sudah sepuh misalnya, biar ya ada yang ngajak ngobrol, ada teman. Bagus kalau diajak ngobrol. Kalau dikebukin gimana aja? Kalau dicaci maki gimana sama pembantunya? Dia pembantunya pikir, ini orang ini udah tua, inilah saya kata-katain juga dia nggak denger kan gitu. Kan paling enak ngatain orang pas dia nggak denger. Terus di depan mukanya lagi, ngatain orang depan muka dia nggak denger, itu kan puas banget kayaknya ngeluapin kekesalan kita. Ya namanya orang tua kan udah mulai ya agak-agak balik lagi ke masa kanak-kanak, mungkin ada nyebelinnya. Ya akhi, ya ukhti, qatalimana azakumullah. Anda berharap orang lain sabar, sementara Anda pun belum tentu sabar mengurus orang tua, seperti itu. Ini jamaah Allah muliakan. Dan ini orang anak yang durhaka, apalagi dia punya pikiran, biar orang tua saya gak kesepian, udah deh taruh aja di panti jompo misalnya. Allahu Akbar. Pernah gak jamaah orang tua kita dulu, ya ketika kita lagi nyebelinnya, orang tua kita juga pengen meniti karir sebenarnya. Ibu kita dulu pengen meniti karir. Istri saya itu jamaah sudah 2 kali resign dari tempat ngajarnya karena punya anak. Kalau ditanya, masih mau ngajar? Masih lah gitu. Ya masih mau ngajar juga, masih pengen punya pemasukan sendiri gitu. Tapi berhenti langsung karena ada amal yang lebih mulia dari itu. Ada visi misi yang harus dicapai yang lebih besar dari sekedar ngajar di tempat orang, dapat fulus. Ada ambisi yang jauh lebih besar, yaitu mencetak generasi yang soleh dan soleha yang bisa menjadi syafaat buat kita nanti pada hari kiamat. Ditinggalin ibu kita punya kerjaan jemaah, ya, dan itu ninggalinnya selama-lamanya, bukan kayak kita ninggalin urusan kantor paling cuma sepekan begitu kan. Ninggalin selama-lamanya dan gak pernah ngeluh ibu kita, ya Allah nih anak nyebelin banget, gua taruh juga nih ke panti asuhan. Pernah ada yang kita dibuang sama ibunya? Kalaupun ada, gak boleh sampai membuat kita durhaka sama orang tua dan tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau sekali lagi kita menginginkan umur panjang dan berkah, keberkahan itu ada pada keridhaan orang tua. Kapan orang tua kita ridho, insya Allah berkah hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan yang terakhir cuma untuk mempersingkat waktu, memanjangkan umur itu diantara dengan menyambung silaturahim. Sebagaimana tadi disampaikan pula di awal di dalam hadis Nabi SAW, ya, siapa yang ingin Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan rezekinya,
Allah hindarkan dia dari su'ul khatimah, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan sambung ikatan silaturahimnya. Dan dalam riwayat lainnya pun diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa yang ingin berbahagia, Allah panjangkan umurnya, Allah bentangkan rizkinya, Allah luaskan rizkinya, falyasil rahimah. Tidak ada cara lain kecuali dengan menyambung silaturahim. Cuma masalahnya jamaah, istilah silaturahim ini memang sekarang untuk orang Indonesia ini udah dibawa kemana-mana dan kadang-kadang salah penempatan. Ya, silaturahim itu hanya pada kerabat-kerabat yang punya ikatan darah dengan kita. Kalau antara jamaah Masjid Al-Iman, antara alumni SMA negeri tertentu misalnya, itu disebutnya pertemuannya bukan silaturahim, lebih tepatnya silatul ukhuwah, menyambung hubungan ukhuwah Islamiyah, supaya nanti nggak saling jabat tangan kan, ini silaturahim, sampai cium tangan lagi sama alumni SMA, lawan jenis cium tangan, kakak kelas dulu gitu kan, dulu cium tangan waktu sekolah, ini cium tangan juga udah bapak-bapak tua begitu kan, cium tangan nggak boleh, sama gurunya juga masih hidup misalnya kan, cium tangan, ini bukan silaturahim. Ya, orang-orang ini nggak punya ikatan kekerabatan sama kita. Orang-orang yang punya ikatan kekerabatan dengan kita pun jemaah, tidak semuanya masuk dalam kategori wajib bagi kita untuk menyambung silaturahim dengan dia. Jadi kerabat kita ini kan luas, ada kerabat jauh, ada kerabat dekat. Yang wajib kita sambung, kata Syekh Profesor Dr. Abdus Salam Ibn Muhammad Asy'ari rahimahullah, adalah orang-orang yang kalau dia lawan jenis kita itu mahram kita, nggak boleh kita nikahin. Berarti kalau misalnya kayak saya, laki-laki, mahram saya ibu, nenek, itu yang terdekat tuh, kerabat dekat, ibu, nenek, buyut dan seterusnya. Kemudian ke bawah anak perempuan saya, cucu perempuan saya, itu wajib menyambung rahim. Saya punya kakak perempuan misalnya, adik perempuan, nah itu wajib kandung, bukan sebapak atau seibu, kandung, sebapak dan seibu, nah itu wajib menyambung rahim. Itu nggak boleh memutus. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati', tidak masuk surga orang yang memutus rahim. Ya, tidak masuk surga orang yang suka memutuskan silaturahim. Dan menyambung silaturahim itu jamaah bukan seperti yang difahami sebagian besar masyarakat kita. Sebagian besar masyarakat kita itu menyambung rahim itu kepada orang-orang yang tadi terdekat kita, sedarah, yang berbuat baik sama kita. Oh, dia ngunjungin kita, kita ngunjungin balik. Oh, dia ngasih bantuan ke kita, kita kasih bantuan balik. Oh, dia negur kita, kita tegur balik. Bukan, itu bukan hakikat ya dari silaturahim. Kata Nabi SAW, hakikat silaturahim itu adalah engkau menyambung hubungan dengan orang-orang yang berusaha memutuskan hubungan dengan Anda. Kebanyakan kita gimana jemaah? Kalau kerabat kita nih, kakak kandung kita marah, benci sama kita, ada permasalahan dalam masalah waris misalnya kan, atau permasalahan klasik dulu, kemudian akhirnya sampai berujung pada nggak mau tegur sapa lagi, nggak mau saling mengunjungi lagi, pokoknya dia nggak mau kontek-kontekan sama kita lagi. Oh, gue juga bisa kalau kayak begitu, gue juga nggak mau, ngapain gitu. Ini namanya memutuskan silaturahim jemaah. Nggak boleh, haram, dan ngurangin umur. Kan sederhana aja, kalau bertakwa kepada Allah itu tips memanjangkan umur, berarti tidak bertakwa kepada Allah lawannya apa? Maksiat kepada Allah itu memendekkan umur, mengurangi usia kita. Kalau berbakti sama orang tua itu memanjangkan umur kita, menambah umur kita, maka durhaka sama orang tua itu juga berpotensi mengurangi
umur kita. Dan kalau menyambung silaturahim bisa menambah umur kita, keberkahan umur kita, berarti memutuskan silaturahim itu bisa mengurangi jatah hidup kita di dunia. Ini bukan perkara sederhana. Kalau saudara kandung kita atau siapapun yang tadi kita wajib menyambung rahim dengannya, berusaha memutuskan, kita berusaha nyambung. Bukan kitanya juga, udahlah biarin aja, dia juga nggak menegur, ngapain saya negur? Dia juga udah nggak berniat lagi saling mengunjungi, ngapain kita mengunjungi ke sono? Udahlah kita hidup masing-masing. Ini namanya memutuskan. Ini yang diancam tadi sama Nabi, tidak masuk surga. Ancamannya nggak main-main, cuma tidak masuk surga. Bayangkan kita muslim tapi diancam tidak masuk surga. Yang tidak masuk surga itu siapa jemaah? Orang-orang kafir, musyrik. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar. Orang yang berbuat syirik, kata Allah, Allah haramkan surga atasnya dan tempat kembalinya neraka. Jadi masa kita mau disamakan dengan orang-orang musyrik di akhirat nanti gitu. Meskipun para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat ya, dan ini diantara pakem dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar kecuali dia menghalalkan dosa besar itu, atau memang ada dosa-dosa besar yang kalau dilakukan itu otomatis mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti kalau dia melakukan kesyirikan, kekufuran, menjadikan Allah dan Rasulnya atau apapun dari syiar agama kita sebagai bahan olok-olok misalnya, itu otomatis memang disampaikan di dalam firman Allah itu kufur, keluar dari Islam. Tapi kalau memutuskan silaturahim, minum khamr, zina, kalau dia tidak menghalalkan hal tersebut, dia tetap bisa masuk surga. Karenanya kalimat Nabi tidak masuk surga ini ancaman yang berat, berarti dia nggak langsung masuk surga gitu loh. Terancam dia nggak langsung masuk surga, tapi ada kemungkinan dia dibakar dulu di neraka dengan masa yang lama, sehingga sampai-sampai dia dikatakan tidak masuk surga. Ini jemaah beberapa tips yang bisa kita lakukan dan kita jaga di sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini, agar umur kita bukan hanya panjang tapi juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jemaah, mungkin ada sesi tanya jawab atau kita langsung tutup. Baik, sudah jam 6 Pak ya. Saya pikir cukup sekian. Dan tadi apalagi diinfokan ada ramah tamu, ada makan-makan. Nah, itu nggak mungkin ketemu Pak. Dalam hati penuntut ilmu, makanan sama ilmu pasti makanan nomor satu. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tentunya yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kekhilafan, kesalahan dan kekeliruan itu murni dari diri saya pribadi. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Wabillahi taufiq wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.